Administrasi. Pengertian administrasi, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu yang artinya menjadi, dan ministrare artinya melayani. Jadi secara harfiah administrasi adalah melayani atau mengarahkan. Makna luasnya yaitu administrasi adalah suatu aktivitas mengatur, mengelola, dan melayani agar suatu urusan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Contoh sederhananya mengelola keuangan, membuat jadwal kerja, serta surat menyurat itu bagian dari administrasi. Menurut Siagian 2008, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ditentukan secara rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Liang Gi pada tahun 2000, administrasi adalah segenap proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk dalam kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Guiwaldo Barat, administrasi adalah segenap manajemen dalam arti luas yang mencakup seni, ilmu, dan praktik penyelenggaraan urusan publik. Dalam ilmu administrasi publik, administrasi di sini lebih khusus, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan untuk melayani kepentingan masyarakat. Jadi intinya, administrasi itu proses mengatur dan melayani agar tujuan tercapai, baik di level kecil yaitu organisasi, perusahaan, maupun besar seperti negara dan pemerintahan. Materi selanjutnya ada tentang hakikat administrasi publik, yaitu penyelenggaraan kepentingan masyarakat melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan oleh lembaga pemerintahan. Ciri khasnya ada 3. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan publik bukan keuntungan, terus dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi publik, memerlukan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi hukum. Terus ada hakikat organisasi. Hakikat organisasi yaitu adalah kerjasama sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu, aturan struktur, dan mekanisme kerja. Terus ada elemen utama organisasi, bisa dibilang juga dengan Chester Bernard. Itu ada 3. Yang pertama adanya orang-orang yang bekerja sama, terus adanya tujuan bersama, dan adanya komunikasi dan struktur. Yang ketiga ada hakikat manajemen. Hakikat manajemen adalah proses pengatur sumber daya manusia, material, finansial, informasi melalui fungsi planning, organizing, actuating, atau controlling yang bisa disebut POAC untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Ciri khasnya ada 2, yaitu fokus pada cara agar tujuan tercapai, bisa berlaku di sektor publik maupun private. Selanjutnya ada objek material administrasi publik. Objek material sederhananya mencakup apa saja yang menjadi bahan kajian dalam administrasi publik. Jadi apa aja yang dipelajari adalah semua aktivitas pemerintah dalam melayani masyarakat dan mengelola negara. Contohnya ada pelayanan publik, kebijakan publik, aparatur negara, dan kebijakan negara. Jadi intinya objek material itu adalah semua kegiatan nyata pemerintahan yang bisa kita lihat dan rasakan secara langsung. Setelah objek material administrasi publik, ada objek formal administrasi publik. Kalau objek formal itu bukan lagi tentang apa yang dipelajari, tapi bagaimana cara kita menilai, mengkaji kegiatan pemerintah tersebut. Jadi fokusnya itu ke proses cara kerja dan pengelolaannya, apakah sudah efektif, efisien, adil, dan transparan.
Contohnya, bagaimana sih proses pembuatan KTP? Apakah udah cepat atau masih berbelit-belit? Intinya, objek fungsi itu melihat cara kerja dan kualitas pengelolaan pemerintah. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup dari administrasi publik. Nah, sebelum ke pembahasan, aku bakal ngejelasin dulu pengertian singkat dari administrasi publik itu sendiri. Jadi, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana negara itu merumuskan, mengelola, dan juga melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama atau public interest. Yang selanjutnya itu ada beberapa pembagian utama dari ruang lingkup administrasi publik. Yang pertama itu ada teori dan paradigma administrasi publik. Itu tuh meliputi classical public administration, new public administration, new public management, new public service, dan juga public value government. Yang kedua ada fungsi administrasi publik. Itu tuh meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian atau manajemen sumber daya manusia aparatur, kemudian penganggaran publik, dan pengawasan serta akuntabilitas. Yang ketiga ada kebijakan publik, meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Kemudian yang keempat ada governance dan hubungan pemerintahan serta masyarakat, meliputi good governance, hubungan antar level pemerintahan, dan juga kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemudian yang kelima ada manajemen pelayanan publik, meliputi penyediaan layanan dasar, inovasi pelayanan, serta keadilan sosial dan inklusi dalam pelayanan. Yang terakhir ada dimensi etika dan juga demokrasi, meliputi etika birokrasi dan kepemimpinan publik, isu hak asasi manusia, keadilan sosial, serta korupsi, kemudian administrasi publik dalam konteks demokrasi dan rule of law. Cakupan ilmu administrasi publik adalah bagaimana negara mengelola sumber daya, kebijakan, pelayanan untuk mencapai tujuan bersama. Cakupan ilmu administrasi lebih bersifat praktis dan aplikatif. Cakupan ilmu administrasi juga berfokus pada apa saja yang termasuk dalam pembahasan atau penerapan administrasi publik dalam kehidupan nyata. Nah, di dalam cakupan ilmu administrasi juga ada contoh-contohnya loh. Yang pertama itu ada evolusi paradigma dari klasik ke NPM, dari NPM itu ke governance. Yang kedua itu ada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan seperti APBN dan APBD. Nah, yang ketiga itu ada reformasi birokrasi dan pelayanan publik seperti mall pelayanan publik. Nah, yang keempat itu ada desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kelima itu ada etika birokrasi dan akuntabilitas publik. Nah, yang terakhir nih, yang keenam itu ada isu kontemporer seperti digitalisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cakupan ilmu administrasi publik adalah isi detail atau praktis dalam kehidupan dunia nyata dari ruang lingkup administrasi publik.